Selamat pagi saudara-saudari kasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai dengan 34. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada waktu itu Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan tugas itu, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak." Memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu dan mereka malah mendahului Yesus. Ketika mendarat, Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, tema kita hari ini adalah istirahat. Dalam Injil hari ini Yesus berkata kepada para murid-Nya, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak." Mengapa harus ke tempat yang sunyi? Dalam kesunyian, orang bisa masuk ke dalam dirinya sendiri. Orang akan menemukan siapa dirinya dan terlebih menemukan Tuhan. Allah menciptakan segala sesuatu dalam keheningan. Ajakan Yesus, marilah ke tempat yang sunyi, kiranya menjadi sebuah ajakan untuk masuk dalam sebuah keintiman, keakraban dengan Allah dalam doa. Dengan kata lain, Yesus mengajak para murid untuk mengumpulkan kembali pengalaman-pengalaman yang mereka miliki, namun berlalu begitu saja. Hanya dengan keheningan, orang akan mampu mendengarkan bisikan lembut yang berasal dari Tuhan. Yesus mengajak para murid-Nya untuk menyepi agar dapat beristirahat. Setelah menjalankan tugas sebagai utusan, para murid membutuhkan istirahat. Tetapi ketika melihat orang banyak yang sungguh merindukan kabar baik, Yesus lupa akan rencana awal. Yang berkuasa dalam dirinya hanyalah semangat belas kasih, yang melupakan diri dan menolong mereka yang telah datang mencarinya. Hati yang berbelas kasih sungguh menjadi karunia rahmat ilahi. Hati yang berbelas kasih adalah sumber pengharapan banyak orang. Hati yang berbelas kasih adalah penghiburan bagi orang yang berduka. Tak ada yang lebih indah dalam hidup sebagai orang Kristiani daripada menjadi perpanjangan tangan Tuhan yang berbelas kasih dan menyelamatkan banyak orang. Saudara terkasih, belajar dari sikap Yesus ini, marilah kita meluangkan waktu untuk beristirahat dalam pekerjaan kita. Carilah tempat yang kita rasa cocok untuk beristirahat, tempat sepi dengan alam yang indah. Tubuh kita memerlukan istirahat untuk menyegarkan kembali tenaga yang telah hilang. Tapi ingatlah, meskipun kita sedang beristirahat, tapi jika ada orang yang datang meminta tolong, kita harus bersedia untuk diganggu. Karena dengan bersikap demikian, kita sedang berusaha menyerupai Kristus dalam cara hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati
mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.